Permisi Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya Sela dari Universitas Terbuka. Saya sedang melakukan tugas mata kuliah dari manajemen risiko agribisnis. Di sini saya mau bertanya-tanya kepada Bapak, apakah Bapak mengizinkan? Bisa. Dengan Bapak siapa? Pak Asep. Bapak Asep. Bapak Asep dari sini asli? Iya. Dari Subang? Iya, Subang, Jawa Barat. Di sini saya mau menanyakan tentang resiko produksi nih Pak. Iya. Menurut Bapak, bagaimana cara mengidentifikasi dan memitigasi resiko gagal panen akibat perubahan iklim ekstrim seperti anomali curah hujan atau kekeringan pada komoditas utama? Kami memantau prediksi cuaca BMKG dan menggunakan kalender yang terpadu. Perubahan ekstrim pada komoditas utama seperti padi dan jagung dapat membutuhkan melalui penanaman varietas tanam iklim, pengolahan air, presisi, serta perlindungan finansial. Lalu langkah yang paling efektif untuk menekan resiko serangan hama dan penyakit tanaman atau ternak di lapangan itu seperti apa? Menerapkan pengendalian hama terpadu atau PHT untuk tanaman dan penerapan biosecurity tanaman variasi. Satu, ternak. Terus, bagaimana penerapan teknologi seperti smart farming atau sistem peringatan dini dapat membantu meminimalisir resiko penyimpangan hasil produksi? Pendekatan pengendalian hama dengan cara mengganti metode tebak-tebakan dengan data faktual yang tersisi. Berarti harus menggunakan cara yang lebih efektif mungkin ya. Lalu di sini saya mau menanyakan tentang harga jual pasar ya Pak. Menurut Bapak strategi apa yang dapat digunakan petani atau pelaku agribisnis untuk menghadapi fluktuasi harga jual komoditas saat panen raya? Empat, yaitu pasca panen, penyimpanan atau tidak jual, diversifikasi dan ditambah kemitraan serta manajemen risiko keuangan. Kemungkinan mungkin ya Pak. Ya, Lalu bagaimana cara mengukur tingkat resiko pasar dan melindungi usaha dari gejolak biaya input produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan? Mulai dari benih, kan itu udah biasa beli harga di toko pupuk kan, harga 80 per 5 kilo, satu kantong per 5 kilo. untuk benih itu berarti 80 per 5 kilo Ya. atau 1 kantong. Lalu pupuk Kalau bersubsidi itu 200.000 per 1 kintal.
enggak, Beda. beda. Lain lagi cuma pupuk pemupukan. Berarti tinggal obat-obatan. Obat-obatan kira-kira berapa dan obat-obatan apa saja? Obat-obatan mulai tanam ini pestisida, insektisida. Ya, pestisida, insektisida. Itu kira-kira berapa harganya? Ya, tergantung merek obatnya. Tapi yang biasa Bapak pakai itu merek obat seperti apa? Emasel, Emasel. Itu berapa harganya? 140.000 Per satu botol. Biasanya Bapak memakai berapa botol? Ya, tergantung sama. Kira-kira pendalaman banyak ya mungkin lebih dari satu. Lalu seberapa efektif penggunaan instrumen seperti kontrak di depan atau forward contract atau asuransi pertanian dalam mengamankan pendapatan agribisnis? Tergantung luas sawahnya, tergantung luas area sawahnya. Biasanya kalau misalkan di kontrakan seperti itu per tahun atau Bisa per tahun, bisa dapat 2 kali musim. berarti per 2 kali musim dalam 1 tahun. Kira-kira kalau misalkan satu kotak pesawahan seperti ini berapa kira-kira Kak? Per 500 bata 13 juta setahun. 500 bata. Per 500 bata. Terus di sini saya juga mau menanyakan tentang resiko keuangan. Menurut Bapak bagaimana cara menyusun atau analisis arus kas atau cash flow yang realistis untuk mengantisipasi masa tunggu panen yang panjang? Ya itu mah harus persediaan modal dulu. Persediaan modal. Iya. Kira-kira modal yang dikeluarkan itu hampir berapa Pak? Tergantung luas sawahnya, tergantung luas. Sama ini ya, tanahnya ngaruh nggak sih Pak? Ya, bisa ngaruh. Jadi itu juga udah termasuk kalau misalkan kita modalnya 50 juta. Nggak terlalu banyak. Resiko likuiditas apa yang paling sering terjadi dalam agribisnis dan bagaimana strategi terbaik untuk mengatasinya? Panennya dari bisa keuntungan banyak, lebih dari modalnya. Kalau misal contohnya aja kalau misalkan modalnya berapa dapatnya berapa? Per 500 bakar ya lumayan lah, 20-25 mah bisa dari. Lalu bagaimana cara menilai kelayakan suatu proyek agribisnis agar tetap bankable dan meminimalkan resiko gagal bayar kredit di lembaga keuangan menurut Bapak? Tidak semua pasca panen gagal, mungkin ada sedikit lah, mungkin ada mungkin setengahnya, 3/4-nya.
pasti panen. Dengan tunggakan ya bisa di musim akan datang dibayarnya dengan perjanjian dari bank dulu tadinya. Jadi kalau misalkan apa ya, menurut bapak kan ini mah kalau misalkan gagal panen kira-kira itu bayarnya harus seperti apa? Gimana sih? Mungkin bisa dicicil dulu, mungkin panen musim depan bisa. Panen selanjutnya. Terus di sini saya juga akan menanyakan tentang resiko kelembagaan. Bagaimana peran kelompok tani atau koperasi dalam mendistribusikan dan mengganggu resiko bersama antar anggota? Tanggung jawab anggota. Kan tadinya koperasi bentuk ada anggota ketua lestari, kan anggota harus bertanggung jawab. Kerugian bisa ditanggung anggota, misalnya saling reongan lah sebutnya Sunda Jama. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Resiko kebijakan apa atau seperti perubahan regulasi ekspor atau impor, subsidi pemerintah yang paling berdampak pada keberlanjutan rantai pasok agribisnis? Pengaruh juga, petani juga ngaruh. Terutama subsidi lah, subsidi pupuk. Harga jual ya lumayan. Bagaimana cara memperkuat kelembagaan kemitraan antar petani, pengepul, dan industri pengolahan agar resiko dapat dibagi secara adil dan profesional? Asal pembelian dulu gabah hasil panennya, harga jualnya seimbang lagi dengan pengolahan tadi modal dulu. Contohnya misalkan 20 juta jadi 10 juta. Iya, 2 kali bayar. Bapak terima kasih sudah mengganggu waktunya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya izin untuk pamit dulu. Terima kasih sekali lagi. Iya. Terima kasih Pak.